Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah kerjasama. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami arti dan manfaat kerjasama, mengetahui contoh sikap kerjasama. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan solehah, belajar kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi di pelajaran ketiga. Sekarang kita akan belajar materi selanjutnya di pelajaran keempat, yaitu tentang kerjasama. Pernahkah kamu melihat lomba tarik tambang? Seru ya anak-anak. Mereka saling bahu-membahu agar menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Dari lomba tarik tambang, mereka ada beberapa orang. Mereka melakukan pekerjaan yang sama, saling membantu satu sama lain untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemenangan. Itulah salah satu contoh kerjasama. Sekarang, apa sih artinya kerjasama? Kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Dalam sejarah Islam, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah penduduk kota Madinah saat itu namanya disebut Yathrib, pernah melakukan kerjasama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Puncak peristiwa terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Yathrib atau sekarang Madinah. Sebelumnya, orang-orang kafir Mekah meningkatkan permusuhan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, bahkan berencana melakukan pembunuhan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu penduduk Yathrib tentang rencana berhijrah. Hati penduduk Yathrib ketika itu sebenarnya telah beriman kepada Nabi karena telah banyak mendengar kabar tentang kebenaran agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 7 hari lamanya berjalan menyusuri padang pasir, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun tiba di Yathrib. Apa yang penduduk Yathrib lakukan terhadap Nabi dan para sahabatnya saat tiba? Mereka menyambut dengan sukacita dan menyediakan penginapan serta makanan bagi teman-teman yang baru datang dari Mekah. Orang-orang yang datang dari Mekah disebut kaum muhajirin, yaitu kaum yang berhijrah. Sedangkan yang menyambut mereka dan memberikan pertolongan disebut kaum Ansor, yaitu kaum yang menolong. Keteladanan apa yang dapat dipetik dari kisah hijrah ini? Nah anak-anak, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita hidup tidak bisa sendiri. Kita pasti hidup membutuhkan orang lain, dan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan agar tercapai
perlu adanya kerjasama yang baik. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, bisa di sekolah, di rumah, maupun di sekitar kita. Kerjasama di sekolah. Saat kalian di sekolah, kalian akan dapati kegiatan kerjasama bersama teman, seperti membersihkan kelas. Saat membersihkan kelas, kalian ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan meja dan kursi, ada pula yang menghapus papan tulis. Ayo, siapa yang malas ketika diberi tugas piket? Insya Allah, kalian semua selalu rajin dan bertanggung jawab menjaga dan merawat kelasnya ya. Contoh kerjasama di sekolah yang lain yaitu saat mengerjakan tugas sekolah. Kalian belajar kelompok dan saling kerjasama memahami materi yang dipelajari. Tetapi ingat, bukan mencontek ya. Jadi anak-anak, semua itu dapat dilakukan secara bekerja sama. Kerja sama di rumah. Anak-anak, kegiatan yang kita lakukan bersama-sama itu indah loh. Karena indah, kerjasama bukan hanya dilakukan di sekolah. Kerjasama juga dapat dilakukan ketika kita di rumah. Kita dapat melakukannya dengan anggota keluarga, seperti membantu pekerjaan orang tua di rumah. Agar pekerjaan orang tua kita lebih ringan, maka kita harus bekerja sama. Untuk itu, bantulah ibu belanja ke pasar. Bantulah ibu dengan kita merapihkan tempat tidur sendiri, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, menjaga adik, dan lain-lain. Dengan bekerja sama di rumah, maka rumah kita akan menjadi rumahku, surgaku. Kerjasama di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh pekerjaan yang membutuhkan kerjasama di lingkungan kehidupan kita sehari-hari yaitu menyeberangi jalan yang ramai, memenangi pertandingan sepak bola kesebelasan, membangun rumah, merapikan jalanan, mengatasi banjir, memasak bersama ketika terjadi bencana alam, dan sebagainya. Itulah contoh-contoh yang dapat kita lakukan bekerja sama di lingkungan masyarakat. Bagaimana jika kita tidak mau bekerja sama? Pasti beban hidup menjadi berat. Contoh, jika ada jalanan yang rusak, apabila semua orang tidak bekerja sama memperbaikinya, maka jalan akan selamanya rusak. Atau apabila yang memperbaiki hanya seseorang, maka akan memberatkannya. Begitu juga jika menyewa tukang, maka biaya perbaikan pasti mahal. Berbeda dengan jika dilakukan dengan bekerja sama untuk memperbaikinya. Beban kerja menjadi ringan dan bisa jadi tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Ada pula orang yang sudah mau bekerja sama dan bergotong royong, tapi diam-diam ia pergi meninggalkan yang lain yang sedang bekerja sama. Sikap seperti ini bukanlah sikap terpuji ya anak-anak, karena akan semakin memberatkan pekerjaan orang lain. Kita harus bekerja sama sampai tuntas agar semuanya senang dan bahagia. Sekarang apa sih manfaat dari kerjasama? Manfaat dari kerjasama yaitu 1. Pekerjaan menjadi terasa ringan. 2. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 3. Mempererat tali persaudaraan. 4. Mengakrabkan kehidupan sosial antar warga. 5. Memperbanyak teman. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku bekerja sama dalam kebaikan. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan soal berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama? 2. Tuliskan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. 3. Tuliskan manfaat-manfaat dari kerjasama. 4. Tuliskan kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah. 5. Tuliskan bentuk ibadah yang memerlukan kerjasama. Alhamdulillahirabbil alamin.
selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.